Dari tadi yang mau saya tanyakan tuh satu lagi. Ya, Nah, saya kan dulu Muslim, jadi kalau berdoa itu kan jarang tutup mata ya. Jadi sampai ya. sekarang tuh kadang kebawa. Kalau berdoa kadang terbuka mata. Jadi kalau ketutup mata tuh suka pikiran saya ngaco, itu gimana ya? Ya, kalau pikirannya ngaco harus difokuskan lah ya. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena itu terpancar kehidupan. Jadi Anda harus menjaga hati. Ya, sebelum berdoa ya, itu pikirkan apa yang mau didoakan. Yang membuat tidak fokus itu apa? Apakah Anda punya pergumulan, punya masalah tertentu sehingga membuat Anda tidak fokus gitu. Ya, masalah Anda berdoa secara pribadi kepada Tuhan, Anda sulit berkata-kata, Tuhan tahu apa yang Anda mau maksudkan sebenarnya. Tapi ketika Aku cuma pengen sharing aja Kak, menurut di pandangan Kakak untuk di ayat Ulangan 24 aja Kak, soalnya saya kemungkinan pengen tahu ada namanya tema di kami itu ada isu diskriminasi, apakah bisa itu dimasukkan ke arah ke sana? Ulangan 24 ayat berapa? Ayat 7 ayat Ulangan 24 ayat 17 sampai 18. Ya, jadi mau Anda tanya dari ayat ini apa Pak? Apa yang mau ditanyakan? Ya, 24 ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakai seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ya, apa yang mau ditanya dari ayat ini? Ini disempurnakan oleh Tuhan Yesus melalui hukum kasih. Kalau kita mengasihi sesama, ya jangan diperkosa haknya mereka. Oh, jadi berarti masih bisa dikategorikan diskriminasi, bukan Kak? Ya, yang mendiskriminasi itu nggak boleh. Berarti di ayat tersebutlah yang bisa menceritakan bahwa hak-hak kasih itu ya Kak? Ya, betul. Oh iya, cukup itu aja Kak, terima kasih. Oke. Ya. Yesus itu memang Nabi Isa. Elia mengada-ngada Nabi Isa. Siapa itu Nabi Isa? Apakah Nabi Isa itu Dede Isa? Yang tenteng-tenteng Injil itu? Atau siapa? Saya tidak tahu. Saya kurang tahu. Silakan Grima. Halo, Shalom. Shalom. Ya, silakan Bu, ada yang mau ditanyakan. Sama seperti Ibu tadi, saya masih mendengar saja. Oke, ya, kalau mendengar ya. Sambil belajar. Iya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Elia. Yo. Gitu ya. Ini 100 orang loh yang minta loh. Kalian tuh nggak tidur kah? Silakan Bu Ella. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, Shalom Elia, mau bertanya. Saya kan Kristen dari tahun 2002. Nah, dulu nama saya kan bukan Ella, tapi setelah saya dibaptis, jadi Ella, ada Ella Lamrianya. Tadinya kan bukan itu. Terus saya kadang-kadang bingung, yang ya nanti Tuhan Yesus mengenali nama saya yang dibaptis atau nama saya yang waktu saya dilahirkan gitu. Dia akan kenali namamu dan namamu akan ada di dalam kitab kehidupan kalau kamu percaya dia. Mau kamu ubah-ubah namamu Ella, Eli, Elo atau apapun itu tetap akan diterima. Karena dia akan menerimamu melalui imanmu, bukan melalui namamu. Dia bukan Allah yang pikun. Nama Yakub aja berubah jadi Israel. Apakah dia lupa tentang Yakub? Iya. Nah, jadi itu sih saya dari tadi yang mau saya tanyakan. Terus satu lagi. Ya.
Nah, saya kan dulu Muslim, jadi kalau berdoa itu kan jarang tutup mata ya. Jadi sampai sekarang tuh kadang kebawa. Kalau berdoa kadang terbuka mata. Jadi kalau ketutup mata tuh suka pikiran saya ngaco, itu gimana ya? Ya, kalau pikirannya ngaco harus difokuskan lah ya. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena itu terpancar kehidupan. Jadi Anda harus menjaga hati. Ya, sebelum berdoa ya, itu pikirkan apa yang mau didoakan. Yang membuat tidak fokus itu apa? Apakah Anda punya pergumulan, punya masalah tertentu sehingga membuat Anda tidak fokus? Gitu. Ya, masalah Anda berdoa secara pribadi kepada Tuhan, Anda sulit berkata-kata, Tuhan tahu apa yang Anda mau maksudkan sebenarnya. Tapi ketika Anda memutuskan untuk bertekuk lutut di hadapannya Dia, ya, kamu sedang menunjukkan kerendahan hatimu sebagai seorang anak. Gitu. Sama seperti anak yang mengadu kepada bapaknya, demikianlah kita kalau mengadu kepada Bapa kita. Dia persis tahu apa yang kita rasa. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, minta sajalah apa yang kamu dalam Yohanes ya, Yesus berkata, minta sajalah apa yang kamu doakan di dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Gitu. Ya, oh itu satu lagi ya yang mau kutanyakan. Di rumah saya ini kan ada kakak saya yang masih Muslim, tapi kakak saya itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Bagaimana cara saya mengenalkannya gitu? Gimana ya? Soalnya saya sering pakai bahasa tubuh kalau ngomong, harus begini gitu. Tapi dia ya maksudnya masih nggak ngerti gitu. Saya gimana cara memperkenalkannya ya? Saya hanya berdoa aja sih, Tuhan. Tolong Tuhan, cuma Tuhan lah yang bisa mengubah. Kalau saya cuma permintaan saya supaya dia bisa diselamatkan seperti saya gitu. Ya, tetap didoakan ya, tetap didoakan, selalu doakan dan ajar dia bagaimana hidup seperti hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Ya, kalau Anda berdoa, ajak dia berdoa seperti Anda, ya, bahwa dia di dalam doa ibu, kalau Anda melipat tangan, ajar dia seperti itu. Anda baca Alkitab, apa yang Anda simpulkan dari Alkitab itu ajar ke dia, beritahu ke dia. Jadi dengan hal-hal yang sederhana itu akan memupuk dia. Gitu. Jadi ya, lakukanlah hal yang seperti kata Rasul Paulus, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, lakukanlah semuanya itu. Ya, Tuhan tahu hati kita. Bukan kita yang membawa, tapi kita rindu untuk membawa dia. Ya, karena kita nggak tahu gimana lagi caranya ya. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Berbuah agar dia bisa melihat buah-buah kita yang dengan pengertian itu dia juga menganggap kita sama dengan mereka melalui apa yang dia pikirkan di dalam hati nuraninya. Ya, dan terlepas dari semua itu, hati nuraninya akan menjadi hakim atas dia. Roma 2 ayat 11 sampai 16. Baik, terima kasih penjabarannya Elia. Salam, Tuhan Yesus berkati. Semangat ya Bu ya. Itu Ya, kalau terima kasih. Ya. Amin, amin.